Halo, balik lagi Collab Indonesia. Kali ini kita balik di edisi performance review. Oh ya, sebelumnya jangan lupa buat subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya buat konten-konten terbaru kita. Sekarang kalau kalian lihat gue sendiri dan di edisi sebelumnya di juga sendiri, yaitu untuk situasi yang saat ini sedang berlangsung dan untuk kebaikan semua. Jadi kita untuk saat ini melakukannya sendiri-sendiri dulu. Tuh, kita balik di edisi performance review untuk Pick Tai Chi. Oke. Mungkin kalian udah nonton di unboxing sebelumnya ya. Oke. Sekarang kita kasih performance reviewnya. Pertama nih, apa yang udah gue buat menemani sepatu. Pertama, gue bawa sepatu ini buat short distance, jogging sekitar bangsa 5 kilo lah, udah paling banyak. Lalu yang kedua, gue bawa sepatu ini ke ikut kelas endurance. Kelas endurance tuh ada speed training sama angkat beban. Yang ketiga, gue pakai sepatu ini jalan-jalan seharian. Oke. Langsung ke reviewnya. Traction untuk sebuah sepatu lari dengan knot yang agak tebel-tebel gini, ini memang agak semi sepatu trail running, dan so far traksi belum tidak mengecewakan ya. Bekerja baik, mau di aspal, mau di marmer, ataupun juga di sedikit jalanan tanah gitu ya, sedikit off-road, bekerja dengan baik, tidak mengecewakan. Dan traksi so far ini gue bisa kasih nilai 9 untuk traksi. Naik ke cushion midsole. Cushion dengan teknologi si Tai Chi nya itu ya, dan bisa gue bilang nih cushionnya amat sangat empuknya agak-agak kelewatan menurut gue. Tapi kalau lo pakai ini untuk recreational sport gitu ya, yang nggak terlalu serius gitu, ini sih gue saranin banget untuk ini lo pakai ya. Tapi untuk beberapa kegiatan gue nggak terlalu rekomen. Kenapa? Kalau untuk lari iya oke ya, tapi kalau menurut gue sih untuk long distance enggak. Kenapa enggak? Karena gue nggak tahu kenapa ini sepatu berat ya, beratnya tuh agak nggak normal gitu untuk sebuah sepatu lari. Beratnya agak di bagian belakang, entah karena material cushionnya juga atau gimana, gue nggak ngerti. Beratnya agak menurut gue nggak balance gitu, nggak di keseluruhan sepatu, hanya di bagian belakang. Dan untuk long distance makin lama sih makin berasa ya, berat kaki lo tuh makin berasa nih. Untuk cushionnya sendiri, kalau buat nyamannya itu gue bisa kasih nilai 8 gitu. Oh ya, gue belum jelasin tadi kenapa. Untuk beberapa kegiatan gitu ya, seperti yang gue lakuin di endurance class itu, untuk weight training gitu ya. Di weight training ini gue agak PR banget sih. Kenapa? Karena ini saking empuknya, balance-nya hilang. Jadi susah tuh untuk gue nemuin balance gitu. Sedangkan ketika di weight training, lo mesti benar-benar dapetin pijakan yang rata dari ujung kaki lo, telapak kaki lo tuh mesti benar-benar rata gitu, semua dapet. Ini saking empuknya, jadi kadang-kadang kaki lo tuh masih gitu loh. Jadi gue agak susah nemuin balance-nya. Itu minusnya sih kalau menurut gue. Well anyway, udah gue kasih nilai juga untuk cushion. Bisa gue kasih nilai 8 tadi ya. Oke, naik ke atas ke material. Material ini salah satu poin plus juga. Menurut gue cukup durable dan breathable. Itu dia tuh. Kaki lo nyaman-nyaman aja nih untuk pemakaian jangka lama ya, di sepatu lari ini. Breathable banget menurut gue. Dan material yang dipakai itu cukup durable ya,
Kenapa? Nih kayak tali contohnya. Tali bulat ini dengan material seperti ini tali yang biasa dipakai untuk sepatu-sepatu outdoor, untuk kegiatan outdoor. Lalu material yang dipakai di depan di lidah, ini ada kayak bahan gitu ya, dan kayaknya sih ini cukup industrial standar, jadi durable banget. Di eyeletnya juga dengan bahan yang cukup serius dan biasa lo temuin di sepatu-sepatu outdoor, plus dengan dengan bahan yang dikasih reflektor gitu. Jadi cukup safe juga sih kalau misalnya lo pakai di situasi yang pencahayaan kurang gitu ya, orang bisa tahu ada keberadaan lo. Reflektornya sendiri pun cukup lumayan banyak, di setiap eyelet ada. Dan kalau lo lihat nih di bahan yang ada mengkilat-mengkilat ini pun juga reflektor. Lalu di belakang ini pun juga reflektor juga. Jadi kalau material menurut gue cukup durable dan sangat premium sih. Untuk sebuah sepatu lari sih premium menurut gue. Lalu juga bisa lo lihat di sini ada plate juga nih buat nahan heel lo, ya. Plate ini tebal banget dan cukup keras. Untuk material sendiri gue bisa kasih nilai 9 ya. 9 material. Lalu fit. Nah, nih fit dia sangat snug itu rapat banget, fitnya rapat banget. Dan menurut gue nih agak aneh, kenapa? Untuk sepatu basketnya gue pakai size 42 itu fitnya pas buat kaki gue, nggak kegedean nggak kekecilan, itu pas. Nah ini 42 ini kecil banget, jadi kayaknya lo bisa naik satu size. Jadi kalau lo bisa pakai 42, sepatu ini lo bisa pakai 43. Mestinya sih gitu ya. Soalnya gue ngerasa ini ngepas banget di kaki gue, sangat amat ngepas. Untung kaos kaki lari tipis-tipis sih, nggak kayak sepatu basket. Dan ketika lo pakai long distance, kan kaki lo dipakai lari makin lama makin ngembang tuh, ya. Jadi makin berasa kalau nih sepatu makin itu makin ngikat. Jadi untuk fit lo bisa naik satu size sih menurut gue, ya gitu. Untuk fitnya gue ini sih fit bisa gue kasih 8. Lalu support untuk sepatu lari oke lah. Di bawah lo punya torsional plate nih, di bawah nih ya. Di cushion lo punya plate, cukup ngejaga kestabilan lo. Heel lo juga, heel ini gue bilang sangat menolong untuk ngejaga kaki lo. Jadi untuk support plus tadi ada reflektor segala macamnya itu nilai plus juga. Support ini di sini gue bisa kasih nilai 8 ya. Overall kesimpulan gue sih buat sepatu ini ya, kalau lo pakai sepatu ini untuk recreational sports gitu ya, bukan yang terlalu serius, bisa lah lo pakai nih buat jogging sore, jalan kaki keliling rumah, ke gym gitu kan, bisa nih lo pakai. Cuman kalau untuk high performance menurut gue sih enggak gitu ya. Lalu kalau gue lihat ya, semua unsur kayaknya mau masuk nih di sini. Kalau dilihat dari traksi, lalu features material yang dipakai, kayaknya mau men-tackle semua side gitu ya, dari yang aspal sampai ke trail off-road. Kalau menurut gue sih gitu. Ini agak nyampur gitu semuanya. Tapi yang poin plus menurut gue ya, poin plus ini sepatu ini bisa buat apa aja, dalam artian gini, ini sepatu sering banget gue pakai buat kerja, ke gym, buat jalan-jalan ya. Dalam artian untuk semua kegiatan itu lo nggak perlu ganti-ganti, lo nggak perlu bawa sepatu lain, ini semua bisa masuk di situ.
plus dengan gayanya yang juga menurut gue sih ya cukup premium dan tidak terlihat sangat sport juga enggak gitu ya. Material cukup premium dengan teksturnya yang oke lah gitu ya, cukup bagus juga. Jadi lo bisa pakai casual juga, lo mau pakai olahraga yang cukup ringan juga bisa gitu. Jadi lo nggak perlu repot bawa sepatu banyak sih menurut gue. Yes, gue rasa sih itu review gue buat si Peak Tai Chi ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa buat subscribe, like konten-konten kita yang lain, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan untuk situasi saat ini ya kita sabar-sabar dulu aja, sama-sama di rumah. Jadi supaya semuanya serba sehat semua, gak kurang apa-apa. Jadi begitu kondisi balik normal, kita bisa balik lagi ke apapun kegiatan yang kita suka di luar sana. Oke? Thank you udah nonton. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye.